ya, kurang dari seminggu lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Gimana sahabat, sudah ada persiapan belum? Tak hanya di Indonesia, jelang Ramadan ada berbagai macam tradisi dan kebiasaan seru yang dilakukan masyarakat muslim di berbagai negara. Penasaran? Ayo kita klik satu persatu. Kelima, ada Hak Al-Laila. Tradisi unik di Uni Emirat Arab yang bernama Hak Al-Laila. Tradisi yang berlangsung pada 15 Sya'ban ini mirip dengan trick or treat. Anak-anak akan berkeliling di lingkungan sekitar rumah dan mengumpulkan permen, kacang-kacangan, dan coklat dalam tas cincin yang disebut harita. Anak-anak akan menyanyikan lagu tradisional yang berisi doa bagi warga sekitar. Lalu ada tradisi membangunkan sahur dengan drum. Di Turki ada tradisi membangunkan sahur dengan drum. Tradisi ini berlangsung sejak masa Kesultanan Utsmaniyah. Tujuannya ya agar warga bisa bangun tepat waktu untuk menyiapkan dan bersantap sahur. Para penabuh drum biasanya berkostum khusus dan akan berkeliling di area perumahan. Nah, warga Turki akan memberikan tips atau santapan sahur bagi para penabuh. Jadinya kebiasaan tolong-menolong dan berbagi tetap terjaga. Ketiga, ada permainan tradisional Meybes di Irak. Permainan Meybes di Irak ini biasa dilakukan para remaja dan pria dewasa di Irak setelah buka puasa. Permainan tradisional ini melibatkan dua kelompok yang terdiri dari 40 hingga 250 orang pemain. Satu kelompok akan bertugas menyembunyikan Meybes atau cincin, sedangkan yang lain akan menebak siapa orang yang memegang cincin berdasarkan bahasa tubuh. Permainan ini sempat dikhawatirkan hilang semasa perang, namun beberapa tahun terakhir mulai dikembangkan lagi. Selanjutnya ada Fanous di Mesir. Fanous atau lentera warna-warni menjadi salah satu keunikan suasana Ramadan di Mesir. Gemerlap lampu dari dalam cangkang warna-warni menghiasi hampir seluruh sudut kota-kota di Mesir. Budaya ini konon berasal dari era dinasti Fatimiyah. Di masa itu, warga Mesir menyambut kekhalifahan Al-Mu'izlidinallah Al-Fatimi saat tiba di Kairo pada hari pertama Ramadan. Pejabat memerintahkan penduduk setempat memegang lilin dengan bingkai kayu di jalan yang gelap. Seiring waktu, kebiasaan ini berubah menjadi budaya yang dipertahankan. Yang pertama, ada berbuka dengan tembakan meriam. Di beberapa negara Teluk seperti Lebanon dan Uni Emirat Arab, tembakan meriam menjadi penanda waktu maghrib sekaligus waktu berbuka. Pasukan militer akan menembakkan meriam sebelum masjid mengumandangkan azan. Menurut sejarah, dentuman meriam sebagai penanda maghrib ini berasal dari zaman Kesultanan Ottoman. Awalnya meriam ditembakkan hanya untuk uji coba, tapi ternyata bertepatan dengan waktu maghrib di bulan Ramadan. Masyarakat yang mendengar justru menganggap dentuman meriam sebagai tanda berbuka puasa. Nah, itu dia tradisi unik di mancanegara dalam menyambut Ramadan. Seru-seru kan? Kalau tradisi di daerah kalian, bagaimana sahabat? Seru juga dong pastinya. Selamat malam sahabat RTV. Akhirnya kita jumpa lagi di Let's Indonesia Malam, tentunya bersama saya Doni Hermatra. Ya, dan juga saya Felicia Bu, di mana ini tadi kita udah melihat ya Don, ada 5 tradisi mancanegara jelang Ramadan yang ternyata unik banget. Unik banget. Nah, kalau di Indonesia gimana Don? Kalau di Indonesia tentu aja nih banyak banget tradisi unik warga untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tapi ngomong-ngomong soal tradisi nih ya, ini ada satu tradisi yang gak patut untuk dicontoh dan jadi kebiasaan, Cia. Ada tradisi bullying atau perundungan. Iya, ini kacau banget, gak boleh dicontoh ya Don. Kayak ini salah satunya tuh ternyata ada seorang Bang Jago di Jambi yang tega nyiksa kuli panggul nih. Waduh. Jadi dia nyiksa kuli yang ngangkut karung beras gitu ya, udah capek-capek ngangkut beras, malah ditendang dong, gak berkemanusiaan banget kan. Parah banget ya. Dan aksi ini tentu saja menuai kecaman dari para netizen. Dan katanya nih pelakunya udah ditangkap. Kita lihat informasinya berikut ini.
Ini nih, ada lagi video yang sedang viral di media sosial, sahabat. Ada seorang mandor di gudang beras di Jambi yang sepertinya nggak ada kerjaan, nendangin beras yang sedang dipikul para kuli panggul. Setiap kuli panggul sedang memanggul beras, mandor ini langsung menendang beras yang sedang dipanggul. Sampai para kuli panggul ini sesekali oleng, nyaris hilang keseimbangan. Perlakuan mandor terhadap kuli panggul beras ini pun langsung dihujani komentar pedas dari warganet. Pokoknya harus tes mental ini, lulus. Warganet mengecam sang mandor karena tak menghargai pekerja yang lebih tua dari usianya dan tak menghargai pekerjaan memanggul beras yang tentu saja tidak ringan, sahabat. Jadi kalau kuli Karena viral dan meresahkan, polisi pun bertindak. Satuan Resmob Reskrim Polda Jambi langsung membawa sang mandor ke Mapolda Jambi. Dan ternyata saat dimintai keterangan, si pelaku tendang-tendang beras yang sedang dipikul para kuli itu hanya bercanda. Ya ilah. Dan para kuli panggul juga mengaku itu sudah biasa saat mereka sedang melakukan bongkar muat. Bukan penendangan kemarin tuh abang? Iya. Nah, terus itu sengaja atau mana? Nah itu cuma buruan tuh Pak ya. Buruan untuk hari-hari kami, untuk hilangin rasa lelah. Gitu, Pak. Itu nggak ada yang namanya niat untuk kekerasan, penganiayaan nggak ada Pak. Dan sengaja diviralkan bang? Enggak Pak. Yang viralkan siapa? Itu yang video itu saya nggak tahu Pak orangnya yang mana Pak. Itu udah memang sehari-hari memang gitu kan kalau di gudang gitu. Jadi abang udah melapor polisi enggak? Enggak. Memang udah biasa kerjaan kayak gitu. Jadi candaan. Bercanda, nggak ada yang serius itu, nggak ada. Memang bercanda aja. Dan hasil keterangan baik pelaku maupun korban, polisi tidak menemukan adanya tindak pidana kekerasan maupun penganiayaan. Iya. Bahwa kami dapati bahwa kebenarannya di sana, mereka di sana hanya untuk candaan saja, untuk melepas lelah di waktu saat bekerja, dan tidak adanya unsur pidana ataupun kekerasan di tempat kerja. Dan itu Akhirnya di hadapan polisi, sang pelaku yang ternyata bukan mandor dan hanya seorang sopir dan penjaga gudang membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Ya, walaupun pada akhirnya tidak ada unsur pidana ya sahabat, yang seperti ini nggak selamanya bisa dibilang bercanda. Karena keselamatan kerja juga jadi yang utama. Dari Jambi, Komalasari, RTV. pokoknya harus tes mental ini, lulusan dari sini bisa. Nah, kita ngomongin lagi soal bulan puasa nih. Ini udah mau masuk bulan puasa, tinggal menghitung hari. Tapi ada aja nih kejadian yang bikin kita harus waspada, Cia. Apa dong contohnya? Nah, ini mulai sekarang nih, Cia dan juga sahabat RTV di rumah. Harus waspada dan hati-hati, harus wajib dan juga kudu nih ngecek. Kalau misalkan kita mau beli beras. Oh, emang kenapa dan berasnya langka gitu? Bukan langka, tapi ini soal beras oplosan, Cia. Di Depok, Jawa Barat udah ada satu kasusnya nih. Jadi kita ini harus bisa bedain nih. Harus pelajari kira-kira apa sih bedanya antara beras oplosan sama beras murni. Oh iya bener, itu kan bahaya banget ya Don. Aku pernah loh, waktu itu sekali tuh beli beras yang oplosan. Jadi pas dia mateng, dibanting malah membal. Waduh. Kita lihat aja ya informasi berikut ini. Buat sahabat semua, menjelang bulan suci Ramadan ada baiknya dari sekarang mulai memeriksa beras yang kamu beli. Karena sudah beredar beras oplosan di pasar. Salah satu buktinya nih, ini nih, di Sukma Jaya Kota Depok, Jawa Barat, aparat kepolisian menemukan sebuah gudang untuk mengoplos beras. Namun beras yang dioplos pelaku adalah mencampur beberapa jenis beras seperti menir, raskin, dan demak yang harganya jauh di bawah harga pasar. Untuk beras demak, pelaku mendapatkannya dari penggilingan beras di wilayah Demak. Karena ada niatnya beras Demak langsung. Dari Demak langsung ya? Dari penggilingan. Oke.
Distribusinya di mana aja, Mas? Distribusi ngambil barangnya? Ya. Ngambil barangnya sih saya beli di pasar. Menyalurkan produk jadinya? Oh, barang jadinya. Ya kadang online, kadang offline, Pak. Oh, kalau offline? Kalau offline sih kadang orang lewat beli. Oh gitu. Ada saluran ke toko lain nggak? Nggak ada. Ya memperkecil kerugian beras Demak gitu, Pak. Sama biar cepat keluar beras Demak, takutnya kan rusak gitu, Pak. Dari temuan ini, polisi mengembangkan sejauh mana beras oplosan ini beredar dari gudang milik pelaku. Sementara dari hasil keterangan penyidikan kita hanya toko ini aja. Masih dalam pengembangan kalau jika ada indikasi tempat-tempat lainnya atau milik dia sendiri. Nah, sahabat, untuk antisipasi tidak membeli beras oplosan, yuk kita kenali ciri-ciri beras oplosan dengan beras murni. Selain berisi beras-beras yang rusak, biasanya beras oplosan juga terdapat beras-beras yang berbahan plastik. Salah satu perbedaan mencolok adalah ketika direndam dalam air. Beras oplosan mengapung, sementara beras murni tidak, sahabat. Lalu saat dimasak, beras oplosan berbau sangit. Tak seperti beras murni yang beraroma wangi karena kandungan glukosa dan karbohidratnya. Dan bagi pelaku pengoplosan beras akan terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV. Nah, Don, kalau informasi yang satu ini nih, kita harus hati-hati banget dengan mulut kita nih. Jangan sampai kita menghina aparat nih. Oh, aku tahu nih. Ini pasti soal lagu bayar-bayar-bayar, Ben Sukatani kan? Nah, ini bukannya mereka udah pada minta maaf? Iya, udah minta maaf. Makanya lucunya kan aparat ini kan sebetulnya katanya nggak anti dikritik kan. Tapi nyatanya ini lagu yang kemarin ya, ternyata nggak dibawa loh di konser. Aduh, sayang banget ya. Tapi kira-kira kenapa ya? Aksi panggung band Cadas Sukatani berhasil merebut perhatian penggemarnya di Gedung Korpri, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu malam. Ratusan penggemar bahkan sudah menunggu konser dimulai di pintu masuk gedung yang dijaga ratusan aparat keamanan. Padahal personil band asal Purbalingga, Jawa Tengah ini sebelumnya meminta maaf atas salah satu lagunya yang berlirik bayar polisi viral di media sosial. Bayar yang liriknya. Entah dari mana kontroversi muncul, namun band Sukatani memilih untuk menghapus dan menarik lagu tersebut secara resmi dari peredaran komersil. Alhasil, lagu tersebut pun tidak dinyanyikan hingga konser usai. Padahal para penonton sudah sangat menantikannya. Kalau sebagai penonton agak kecewa sedikit, tapi lagunya yang lain bagus-bagus. Semakin tua semakin pang juga bagus, Sukatani juga bagus, dan banyak lagu lainnya. Makanya pesan saya, kalau dikatain FOMO, tayong diledeki, wong lebih ngerti lagu orang apa. Biarpun kita baru tahu 1-2 lagu, yang penting kita bantu Sukatani untuk terus melaju. Sejauh ini saya hanya menyampaikan pesan yang saya sampaikan dari Sukatani, belum bisa menjawab banyak pertanyaan dari rekan-rekan media. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya karena belum bisa menemui teman-teman media semua secara langsung. Apa iya sih lagu bayar-bayar nggak dinyanyiin gara-gara konsernya dikawal sama bapak-bapak polisi? Berkaitan dengan kontroversi, intinya adalah Polri siap menerima kritik, dan ini merupakan salah satu juga yang baik untuk kita selalu berpikir dalam rangka untuk jadi prinsipnya adalah Polri tidak ada masalah berkaitan dengan masukan, saran dan kritik dari masyarakat. Ya, bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah menyatakan siap merekrut Sukatani menjadi juri sekaligus duta Polri untuk terus memberi kritik membangun sekaligus evaluasi berkelanjutan terhadap institusi.
Sementara demi menjaga kelancaran dan keamanan konser kemarin malam, Polres Tegal menerjunkan 125 personil yang disiagakan sejak Minggu siang hingga konser berakhir. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas, RTV. Nah, Don, tadi selain band Sukatani yang lagi rame banget dibahas, nah ini ada lagi yang rame dibahas. Apa tuh? Ada Danantara. Danantara. Nah, meskipun sebenarnya banyak banget nih masyarakat yang khawatir si Danantara ini bakalan jadi celah korupsi, tapi tidak menyurutkan Pak Presiden Prabowo untuk tetap meresmikan Danantara. Betul, tapi tahu nggak sih Don, ternyata ya ini total aset negara yang dikelola itu ternyata mencapai 900 miliar dolar Amerika, Don. Waduh, atau ini setara kira-kira ya di rupiahnya tuh 14.400 triliun rupiah. Triliun rupiah, waduh banyak banget ya, pantas banget nih banyak masyarakat yang khawatir dan hanya aja fantastis. Duh, kita langsung aja lihat informasinya. Wah, momen langka nih. 3 presiden yakni Prabowo Subianto bersama Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono naik mobil golf bareng menuju lokasi acara di Istana Kepresidenan. Kedatangan mereka disambut oleh para wakil presiden terdahulu yakni Ma'ruf Amin, Yusuf Kala, dan Budiono. Acara yang diramaikan oleh para pejabat negara ini ialah peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang telah diresmikan Prabowo Subianto melalui Kepres. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo berupaya meyakinkan rakyatnya tentang pengelolaan kekayaan negara di bawah Danantara. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Danantara memang lagi rame banget ya dibahas belakangan ini. Apa sih itu? Jadi, Danantara ini merupakan badan yang bertugas mengelola dana modal BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi masyarakat. Danantara akan mendapatkan modal dari penyertaan modal negara dan sumber lain, termasuk dana tunai, aset negara, serta kepemilikan saham BUMN. Jumlah dana yang diprediksi akan dikelola Danantara sebesar 15.547 triliun rupiah. Struktur badan ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi operasional Danantara yang diketuai Erick Thohir, serta Badan Pelaksana yang menjalankan investasi sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Sementara 2 presiden terdahulu, yakni SBY dan Jokowi, masuk dalam jajaran Dewan Penasihat. Ya, semoga aja Danantara ini tidak membuka celah korupsi dan pencucian uang seperti yang dikhawatirkan banyak orang ya. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri dan Indah Revina, RTV. Meletakkan tangan di tombol, diawali dengan